kawan-kawan Bumi, kawan-kawan Bahari, kawan Rusli, kawan kita. Kali ini kita akan nge-vlog video yang paling menarik dan paling asik. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share semuanya. Kita lagi, apa ini namanya? Rakit. Kita lagi di rakit. Nih, menuju ke ya teman-teman. Kawan-kawan, di dalam video ini kita akan menjelaskan tentang potensi kelapa Pulau Medang, tapi sekilas cuplikannya saja karena kita tidak mungkin mengambil semua dengan luas lahan kelapa Pulau Medang yang capai puluhan hektar. Tentu pohon kelapanya sudah sangat terlihat, itu ratusan ribu gugusan pohon kelapa. Ya teman-teman, tentu buahnya sangat banyak sekali. Bahkan konon cerita kepala desa yang melakukan industri UMKM kelapa itu mencapai ratusan ton. Kelapa muda, kelapa ini mayoritasnya dari Pulau Medang. Harga per satu biji di Pulau Medang itu hanya 5 ribuan. Kalau sampai di Pantai Jempol, kemudian Pantai Baru dan Pantai Goa itu sampai 15.000. Ini khusus untuk diminum air dan isinya. Nah, putaran ekonomi kelapa ini luar biasa. Sebagaimana tulisan saya kemarin tentang ribuan gugusan pohon kelapa yang berdiri di Pulau Medang ini, tentu mendatangkan ekonomi bagi masyarakat Pulau Medang. Dan kelapa ini yang tua, yang warna coklat ya, warna coklat kuning, yang sudah tua, itu dipakai bahan untuk minyak kelapa ya, minyak goreng. Nah, jadi di Pulau Medang sendiri ini sebagai bahan dari minyak goreng yang telah diproduksi ya oleh Ibu Ketua PKK, istri dari Kepala Desa Bugis Medang, Pak Suryanto. Jadi istri beliau ini memproduksi minyak goreng. Cuman kesulitan dari minyak goreng itu yang dibikin di Pulau Medang adalah distribusi. Nah, harapannya kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, terutama dinas pertanian ya atau dinas industri, semoga bisa memperhatikan produksi kelapa ini dengan diprioritaskan pasar-pasar dari hasil UMKM kita dan IKM yang telah berproduksi, seperti hasil pembuatan minyak kelapa oleh Ibu Ketua PKK, istri dari Pak Kades, Pak Suryanto, Pulau Medang. Nah, kesulitan di Pulau Medang itu adalah distribusi hasil pembuatan minyak goreng setelah diproduksi. Jadi distribusinya agak kesulitan. Jadi dengan kedatangan saya, teman-teman di masyarakat Pulau Medang sendiri meminta tolong ya untuk mencari buyer. Ya, saya menyarankan kepada pemerintah agar memperhatikan ini, mungkin membuat regulasi bahan baku untuk minyak goreng supaya distribusinya bisa ke Alfamart, Indomaret, kemudian kios-kios atau di pot-pot atau di mana-mana tempat sentral-sentral penjualan minyak goreng. Nah, itu saja teman-teman potensi dari kelapa ini. Selain itu juga kelapa ini sebetulnya berpotensi juga diekspor karena kamit ya bahasa Sumbawa, atau kulitnya ini atau lukit itu dibikin matras. Biasa di spot-spot olahraga itu banyak sekali.
kemudian kemudian batoknya itu diekspor ke Arab, dibikin arang, karena kalau di Arab itu tidak boleh ada asap ketika dibakar, karena kalau ada asap itu udah pasti didenda. Ya kawan-kawan, industrialisasi kelapa Pulau Medang yang terdiri dari ratusan ribu gugusan pohon kelapa di Pulau Medang ini merupakan potensi yang sangat besar sekali kawan-kawan. Nah, saya datang kedua kali ya ke Pulau Medang. Pertama saya datang pada pertengahan tahun 2019, menulis dari Pulau Medang tentang kebutuhan air minum, air bersih, listrik, dan infrastruktur masyarakat pesisir Pulau Medang. Alhamdulillah, setahun setelah kedatangan saya tahun 2019 itu, pemerintah waktu itu di bawah kepemimpinan almarhum ya Mendiang Husni Jibril dan Wakil Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah saat itu membangun dermaga sangat bagus sekali, walaupun masih ukuran kecil, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Pulau Medang sebagai sentral bongkar muat barang, pendaratan ikan, dan distribusi hasil kelautan perikanan maupun pertanian. Kawan-kawan, kedatangan kembali ke Pulau Medang, sempatkan diri melihat gugusan barisan kelapa, ratusan ribu pohon kelapa itu dengan buah yang sangat lebat dan berwarna-warni, ada hijau, ada kuning, ada coklat. Gugusan ribu pohon kelapa yang di Pulau Medang mengingatkan saya diskusi dengan seorang ya ketua umum organisasi pangan perkelapaan, dan saya sangat kangen dan rindu sekali dengan beliau. Tentu hasil diskusinya sangat banyak sekali bagaimana industri kelapa itu bisa dimudahkan dan bisa dilakukan secara baik dan benar. Kelapa secara nasional dipopulerkan pada saat rezim pemerintahan Soeharto tahun 1960-an mulai ditanam. Soeharto waktu itu menebarkan kebaikan penanaman kelapa di seluruh Indonesia, selain sebagai ekspor juga untuk penahan abrasi air laut terhadap kondisi tanah pada masyarakat pesisir. Nah kawan-kawan, itulah amal bakti ya seorang presiden kedua Soeharto tentang penanaman pohon kelapa hingga sekarang dirasakan oleh masyarakat. Nah, melihat potensi ekspor dan transaksi ekonomi kelapa di Pulau Medang sangat luar biasa sekali. Masyarakat belum sadar atas potensi ekonomi ini. Pemerintah bisa memanfaatkan potensi kelapa ini sebagai bagian dari gerakan ekonomi masa depan dan kelas bawah. Apalagi pemerintah Provinsi NTB populerkan industrialisasi seluruh sektor yang bisa diolah menjadi barang jadi dari bahan baku yang ada. Maka industri kelapa akan menemukan jalannya dari jalan panjang yang selama ini tidak diberdayakan. Kawan-kawan, UMKM dan IKM di NTB sudah bisa produksi sendiri minyak goreng dari bahan baku kelapa di seluruh Nusa Tenggara Barat. Selain itu, skala panjang bisa menjadi sasaran ekspor ke berbagai negara-negara seperti Arab Saudi dan Eropa. Karena kebutuhan kelapa, terutama bat
stoknya kelapa sangat banyak dibutuhkan untuk pembuatan arang, terutama di negara-negara Arab. Kawan-kawan, seluruh komponen kelapa tidak ada yang terbuang sama sekali, seperti kulit untuk matras dan spring bed serta kegunaan lainnya. Sementara batok kelapa untuk pembakaran, arang, dan pengobatan. Kemudian isinya sendiri bisa diolah menjadi bahan mentah minyak goreng. Kegunaan seluruh komponen kelapa dapat ditingkatkan sebagai ketahanan pangan. Apalagi pengolahan dapat diaktifkan melalui industri skala UMKM, IKM, dan proses industrialisasi kelapa yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah Nusa Tenggara Barat. Kawan-kawan, tinggal menata dan perbaikan pada regulasi untuk memanfaatkan potensi kelapa. Penting sekali menggagas regulasi industrialisasi kelapa agar masyarakat Pulau Medang dapat meningkatkan pola hidup yang baik sehingga memiliki sumber pendapatan dan kesejahteraan mereka. Pemerintah Provinsi NTB untuk mencapai NTB Gemilang pada bidang perkelapaan harus bisa membaca potensi sumber daya ekonomi yang dapat membangkitkan perputaran ekonomi masyarakat pesisir di Pulau Medang. Masyarakat Pulau Medang bergantung pada respon pemerintah dan kebijakannya dalam berbagai hal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir sehingga dapat tumbuhkan indeks ekonomi dan pendapatannya. Kawan-kawan, selamatkan potensi ekonomi kelapa Pulau Medang dengan melakukan pendekatan pemberdayaan dan industrialisasi kelapa itu sendiri sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dan panen petani kelapa dengan bertujuan pendapatan dan kesejahteraan meningkat. Ya kawan-kawan, sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Saksikan video selanjutnya tentang laguna atau muara tempat budidaya bandeng di Pulau Medang. Terima kasih. Jangan lupa sebelum diakhiri video ini, teman-teman tonton semua video channel Berita Rusdianto dan kawan Rusdi, kawan kita. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan terus share-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.